sampai ke hati-hatiku, soal masalah pajak itu tidak ada. Hanya hatinya untuk Army. Untuk Army. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi dengan Om BP di podcast Om BP. Malam ini Om didatangi oleh relawan Army yang menyebutkan namanya sebagai relawan Rupindal, yaitu warga masyarakat yang menempati daerah Rudina dan Pinandalam. Semakin hari memang semakin banyak yang ingin menjadi tamu podcast di podcast Om BP ini. Ini juga menandakan bahwa semakin hari atau mendekati hari pencoblosan, masyarakat sudah betul-betul memiliki pilihan di hati mereka. Tentu ini semua adalah karena ketokohan Pak Ardiansah Sulaiman dan Pak Mahyunadi ditambah dengan kerja-kerja keras para relawan. Baik, saya perkenalkan tamu saya satu persatu malam ini. Bung Ahmad S. Lain, Arman. Oh, Arman S. Arman S. Iya. Jadi Ahmad. Arman. Tapi bukan Arman Maulana ya. Lain. Ya, Pemben itu. Arman ini ketua daripada Rupindal, ya. Ketua dari Rupindal. Kemudian didampingi oleh mantan pacar. Selamat disebutin. Selamat malam. Ya. Nah, ini saat ini bayangkan tuh, seorang ibu-ibu, mak-mak, nenek lagi, ya kan, nenek lagi. Kalau rambanya mengatakan gini, iya kalau Saya ini Bugis juga. oh Bugis, Bintang saya. Bugis, ibu Mas ya. Ibu Mas Niar. Selamat malam, Bu Mas Niar. Salam. Luar biasa ini, mulai dari kalangan milenial sampai kalangan kolonial mendukung Army. Iya kan? Iya, luar biasa, luar biasa. Masih sisa-sisa perang ini, Aji ini. Sesat. Mas, Ayo. saya lihat deklarasinya di Rudina itu luar biasa ramai. Iya. Ya, Alhamdulillah. tentu yang ada di situ warga di sekitar situ. Memang yang diprioritaskan warga Rudina. Ya, nah pertanyaan Om itu bukan yang diprioritaskan warga Rudina, tetapi kenapa mesti mendukung Pak Ardiansah Sulaiman dan Pak Mahyunadi? Kan pasti ada latar belakangnya tuh. Betul sekali. Iya kan? Nah, jadi kalau yang melatar belakangi, ya kita lihat dari segi kinerja beliau sudah terbukti. Ya. Dan kami pun juga sebagai warga Putin sudah merasakan kinerja beliau. Iya. Sangat-sangat salut. Jadi kalau di dalam agama itu mungkin dikatakan itu di surah Ar-Rahman ya. Iya. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan ya kalau tidak memilih beliau. Oh, jadi kedua pasangan ini telah memberikan sumbangsi kepada daerah ini yang kemudian dikaitkan dengan surat Ar-Rahman tadi. Ya. Bagi ai Allah nikmat mana lagi yang kau dustakan? Nikmat mana lagi yang kamu dustakan ya? Tidak memilih beliau. Nah, sekarang nikmat yang diterokok oleh kawan-kawan di Rupindal ini apa? Bagaimana itu yang Om ingin tahu? Nah, kalau nikmat yang pertama kali kami rasakan itu, mungkin saya rasa di saat tengah malam pingin makan malam itu beli Indomie sama telur. Nah, yang dulunya setiap beli telur sudah jadi dadar nyampe ke rumah. Nah, ini Iya. oh, masih utuh sudah nyampe ke rumah. Ini masih utuh sampai Sudah nyampe di rumah itu telurnya masih utuh. Kalau dulunya belum nyampe di rumah sudah jadi dadar. Kalau sudah pecah-pecah telurnya. Bagi kiasannya, kiasan yang masuk di akal sehat kita, bahwa beliau itu ingin menggambarkan. Kalau dulu itu kan di Rudina itu jalannya masih gelombang, jalannya masih becek. Nah sekarang jalannya sudah diserenisasi. Itu yang alhamdulillah. Sudah, ya kan? Karena sudah jalannya sudah rata, Ya. jadi
disemenisasi ya. Jadi dipermalah lagi kan kalau persoalan infrastruktur jalan itu kan sebenarnya itu kan sebuah kewajiban dari pemerintah harus membangun itu. ya. Mungkin ada di luar itu yang Arman lihat Ya, selain pembangunan infrastruktur jalan tadi, apalagi yang Arman potret dari kedua tokoh yang berpasangan ini. kalau kedua tokoh ini saya menganggap orangnya sangat bijak, Ya, terus kesederhanaannya dalam menyapa masyarakat. ya. Apalagi yang namanya Bang Mahyunadin ya, Ya. luar biasa ramanya. Yang tadinya saya terkadang mendengar segelintir bahasa-bahasa yang mengatakan susah masuk ke aksesnya beliau. Nah. Tapi ya, yang saya rasakan itu justru malah sebaliknya. Saya terkadang ketemu sama beliau, terkadang ya ingin menguji beliau itu, kadang aku sengaja cuek-cuek aja. Iya, iya. Beliau yang dulu menyapa saya. Oh, Jadi di situ saya salut sama beliau, luar biasa memang, betul-betul layak untuk jadi seorang sosok pemimpin lah, untuk mewakili Pak Ardiasa. ya Mahyunadi, Pak Mahyunadi itu dari dulu gitu modelnya. Ya betul. Dari jauh itu sudah kita. Oi kak, Jadi masuk ke kalangan orang tua, dia bisa berbahasa orang tua. Ya, ya. Masuk ke kalangan anak muda, bisa dia berbahasa seperti anak muda juga kan. Pokoknya koboi lah orangnya. Ya. Itu yang saya senangi sama beliau. Koboi dalam pemahamannya. Ya, Jadi betul sekali ya kan. ya. Kedermawanan beliau juga. Ini kan menarik nih. Ya, Suami istri yang hadir di podcast ini. ya. Ini kenapa bisa tidak pernah terjadi di podcast saya ini ada suami istri yang datang? Apa karena betul-betul ingin bagaimana supaya melihat Ardiasa Sulaiman dan Pak Mahyunadi mau berangkat pilkada, atau memang ada hal-hal lain yang dipikirkan? Bagaimana ini, Bu? Kalau saya pribadi sama beliau itu udah kenal lama. Kebetulan sama istrinya beliau juga akrab. Istrinya siapa beliau nih? Bangunan. Oh, Bang Mahyunadi. Iya. Karena kami kan memang pernah dari anak-anak beliau kan satu sekolahan dengan anak saya di Iya. SD Muhammadiyah. Saya salut sama beliau itu ya luar biasa sih bantuannya untuk kami sekolahan atau apa gitu kan, dari beliau penjabat jadi anggota DPRD, Iya. sampai menjadi ketua DPRD, Oh. sampai pokoknya setiap dia mencalonkan tetap saya mendukung beliau dengan sepenuh hati. Oh, jadi pendukung militannya Pak Mahyunadi. Terus beliau ini yang saya salut itu perhatiannya ke pendidikan luar biasa. Oh. Ketika kami sama-sama di anak-anak kami sama-sama di Muhammadiyah, Ya. untuk kebetulan anak beliau sama anak saya sama di angkatan keempat di SD Muhammadiyah waktu itu. Satu-satunya mungkin di Kalimantan Timur wali murid ketika kami perpisahan mendatangkan artis. Wis. Bang Mahyunadi, Bang. Bang Mahyunadi yang bang itu ya. Luar biasa. Rasa keterikatan daripada Bu Andini ini ya disebabkan karena kesalehan sosial. Ini kan kesalehan sosial Pak Mahyunadi. Pak Mahyunadi itu memang ya dulu itu hal-hal yang kecil itu saya kan selalu gambarkan di podcast ini bahwa Pak Mahyunadi itu ibaratnya ada orang susah ya, datang ke rumahnya, makan sudah ditenggorokan itu dikeluarkan untuk dikasih orang susah. Iya. Benar. Itu tipikal dari Pak Mahyunadi. Makanya sampai Pak Mahyunadi ngomong, ada saya yang susah katanya. Anggota DPR kok tidak ada rumah. Iya benar. Iya, Benar. Iya benar. Benar. Ketika udah. Jadi satu lagi Om, Iya. yang saya salut sama beliau itu, saya tuh jujur aja, kalau untuk akrabnya sama beliau itu, kalau kenalnya sudah lama ya, tahu sama beliau itu sudah lama. Iya. Tapi kami saling kenal itu di saat di momen ini. Tapi perasaan itu yang saya rasakan itu, kok ini orang saya kenal yang baru aja, tapi perasaannya itu kayak sudah puluhan tahun mengenal beliau. Keakraban itu di saat kita saling bertemu, saling bincang-bincang itu kayak sudah
puluhan tahun Iya, iya. yang kita jalanin. Iya, iya. Beliau nggak jaim gitu, nggak jaga image. Nggak jaga image ya? Nggak. Jadi kalau ya itu tadi ke milenial dia pakai gaya milenialnya. Ke kita yang di atas ya mungkin dia pakai gaya yang seperti itu, bisa menyesuaikan. Itu yang saya salut sama Bang Munat. Istrinya beliau juga luar biasa. Iya, iya. Ramahnya, makanya sudah luar biasa kalau menurut saya. Jadi hubungan suami istri itu ditampakkan kemesraannya juga bagaimana di tengah masyarakat. Iya, kan? itu. Mengayomi orang. Mengayomi. Kan kelihatan tuh dalam rumah tangga, suaminya begini, istrinya begini. Biasanya tuh istri yang baik itu mengikuti gerak dan pola laku yang dilakukan oleh suaminya. Cuman satu hal yang terkadang saya agak kaget tuh gitu ya. Mungkin itu bagian daripada karakter saya. Saya itu orangnya tidak terlalu senang yang namanya memuji seseorang, apalagi sesuatu hal itu tidak dimiliki orang itu. Iya, iya, iya. Saya aja itu Meskipun dimilikin oleh seseorang itu, saya tuh paling kaku lidah saya itu untuk memuji orang itu. Iya, iya, iya. Tapi kalau saya sudah mengatakan memuji orang itu sangat-sangat luar biasa, berarti ada sesuatu yang luar biasa dimiliki oleh orang itu, sehingga saya itu mengatakannya sejujurnya, bukan bilang seperti orang-orang lainnya. Istilahnya terkadang ada orang yang suka memuji, yang mana pujian-pujian yang dia lontarkan itu tidak ada yang dimiliki orang itu. Betul. Tidak sesuai dengan apa yang kelihatan. Betul. Ya, kan? Tetapi saya pikir orang-orang Army memang kenapa menentukan pilihannya ke Army itu karena ya dua sosok ini bisa memikat hati mereka. Betul. Sangat pasangan yang betul-betul sangat serasi. Sangat pas, sangat pas. Sangat pas sekali. Pokoknya sangat the best lah. Nah ini Bu, siapa tadi? Masnya. Bu Masnia ya. Bu, apa tidak marah cucunya tuh kalau ikut-ikut seperti ini mendukung Army? Enggak, saya terus terang aja kayak saya mendukung Army itu karena Pak Ardian. Oh, Saya dari dulu memang selalu sama Pak Ardian. Saya Iya. kalau sama Pak Mahyunadi ini baru ini. Oh, baru ini, iya. Cuma mengenal mereka kan dari Pak Mahyunadi. Iya. Itu aja mengenal aja mereka, tapi dari nggak begitu ketemu. Tapi setelah saya ketemu ternyata Pak Mahyunadi itu memikat orangnya. oh akhirnya Akhirnya cinta sama Army. oh ini Army-nya loh. Kita sama-sama itu. kan biasanya begini loh. Apa nih? Saya panggilnya. Iya. Kalau kita sudah jatuh cinta sama calon yang ingin kita perjuangkan itu kan kita selalu datangi orang, Iya. menyampaikan ke orang itu. Iya. Ini jangan-jangan di podcast ini aja, karena di podcast ini nenek ngomong gitu. Saya sering hadir kok kalau ada ini tuh. Iya. Sayang. Nah maksud saya itu kan tidak mungkin hanya di rumah kita aja yang memilih beliau kan. Iya. Sampai ke tetangga, Iya. dari tetangga ke tetangga, iya kan? Istilahnya itu door to door. Iya. Saya salut sama beliau ini begini Om. Iya. Ketika kami mengadakan acara deklarasi, Nah, menyebar undangan, nggak peduli hujan, nggak panas, mereka di beliau ini menyebarkan undangan 600 undangan bisa dia sebarkan dalam satu hari. luar biasa. Yang bukan hujan Dua hari. hujan, nggak peduli hujan. Panas hujan itu dia nggak mikirin itu. Itu karena cinta. Karena Luar biasa semata beliau. Dan itu bersaudara loh. Beliau itu saudara, ada. ada saudaranya itu ya termasuk Pak Yusuf. Pak Yusuf itu sangat semangatnya luar biasa. Bilang ini orang sudah tua tapi kok semangatnya Luar biasa. kalah dengan kita yang masih ada ini. Kan biasa juga begini tuh. Ya. Nek ya, ini nenek lagi nih. Ya. Di setiap pertandingan begini kan, apakah pileg atau pilkada, dan sering disebut-sebut orang itu kan serangan pajak tuh. Nah. Betul. Banyak juga orang goyah imannya ketika datang si pajar itu ke rumah kan. Ini nih amplop nih. Ya kan, tapi pilih yang ini. Saya tidak akan goyang. Wah, itu luar biasa.
Luar biasa. Luar biasa. Saya juga kan walaupun si pacar datang. Jangan ada urusan pajak tutup pintu. Wih, luar biasa. Jangan kasarnya Cilia, pajarnya pun juga. Pajaknya tutup pintu. Pokoknya tertutup semua sampai ke hati-hatiku. Semua sarang pajak itu tidak ada. Hanya hatinya untuk Army. untuk Army. Luar biasa. Salah kita ini anak-anak muda ini, kaum milenial ini harus mencontoh Ya. ibu ini. Beliau sudah tua tuh, tapi tidak memikirkan apa yang namanya si pajar itu. Pajak itu Ya. masuk ke tempat orang. Ada orangnya enggak? Nah. Kalau sudah bilang uang saya sudah, enggak usah aja. Oh, Kalau sudah oh ada juga yang seperti itu. ada. Ada orangnya. Ada uangnya kan? Iya, iya, iya. Kalau kamu sudah mau uang enggak usah aja. Gitu. Ah, Aku tak suka yang begitu. jawabannya gampang. Ada uangnya kan? Bilang aja ada. Nanti saya. Ada sayang. Kalau begitu, kalau kita nggak kasih, nanti kita ditagih. Tidak, sampaikan uangnya itu bisa diambil di kantor polisi. Dan sekarang ada yang lebih viral tuh, yang lebih viral kan, ada uangnya. Money politik jangan deh ya, jangan. Iya. Benar kan ya, jangan deh ya, jangan. Alhamdulillahnya saya itu sampai anak-anak saya itu tidak ada yang untuk segala uang-uang. Alhamdulillah. Iya. Kasihan Bu, harga diri kita itu dibeli orang. Jadi orang itu Iya, kalau hanya 500.000, 1 juta, ada ya. sehari aja habis. Iya, kan kita tidak kaya dari itu. Tetapi kalau kita mendukung orang dengan ikhlas, Iya. dijamin kekayaan kita itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul sekali. Betul, Pak. Betul Kalau sekali. kita tidak mendapatkan di dunia, tapi kita akan mendapatkan di akhirat. Karena kita sudah mengikuti perintah Tuhan. Sogok dan menyogok itu tidak boleh. Iya kan? Nah, ini satu lagi nih, Iya. yang perlu kita ketahui nih, dan diketahui oleh seluruh halayak keluarga kita ini. Iya. Memilih pemimpin itu pertanggungjawabannya dunia akhirat loh. Jangan salah. Belum masalah. Jangan sampai gara-gara Uang uang 500.000 kita itu terpleset. pertanggungjawabnya sampai mati. Iya, betul. Betul sekali. Itu juga yang selalu kita pikirkan. Nah kan, orang selalu ngomong begini, bahwa Anda apa-apa dari luar. Iya. Iya kan? Tapi kita jangan jawab orang. Itu tidak baik juga. Tapi tanggung jawab kita kemudian Nah itu dia. Itu yang Itu penting harus. sama halnya kita memberikan keleluasaan untuk orang-orang melakukan kejahatan. Ini jahat. Namanya politik uang itu jahat. Iya kan? Benar. Orang lalu ngomong begini tuh. Kan dulu waktu pilek tidak ditangkap. Lah iya. Tapi pengalaman pilkada di Kabupaten Kutai Timur itu, kalau ada orang melakukan seperti itu dan ketahuan, ditangkap, dipenjara, sudah ada buktinya. Nah, yang begini sebenarnya yang harus juga disampaikan masyarakat. Kita jangan sampai terpancing dengan hal-hal begitu. Kita orang Army disampaikan kepada tim-tim Army jangan melakukan seperti itu. Itu sama halnya menodai perjuangan kita. Betul. Karena orang bilang tidak mungkin Army bisa menang kalau tidak pakai itu. Saya tadi kan jalan tuh di kantor bupati ngobrol sama teman-teman diskusi. Susah Om, kalau dia tidak pakai uang tidak menang. Saya balik, apakah Anda Tuhan? Yang menentukan kemenangan dan tidak menangnya seseorang itu bukan kita, yang menentukan itu Tuhan. Betul. Iya kan? Betul sekali. Banyak juga kan kemarin buat pilek itu ada yang uangnya habis 4 miliar, nyatanya nggak jadi. Iya kan? Betul. Contoh konkret. Artinya duit itu bukan jaminan. Betul. Bukan jaminan untuk memenangkan pesta demokrasi. Bukan jaminan uang itu. Tetapi kan yang akan kita pilih ini pemimpin daerah yang betul-betul menurut kita ya. Kan bukan menurut orang lain. Iya. Menurut kita Pak Bianca itu orangnya begini, Pak Mahinadi orangnya begini. Tadi sudah disampaikan bahwa kedua tokoh ini blok. Betul. Iya kan? Betul sekali. Menurut kita orang Army, ya ini pemimpin yang bagus. Iya kan? Ya. Kalau ada orang yang mengatakan tidak baik, ya terserah dia. Betul. Nah,
Kita kan orang army, Betul. namanya kita jualan, Iya. kan tidak mungkin kita membasahi kita punya garam. Tetapi garam yang kita jual ini garam berkualitas, Betul sekali Om. bukan garam yang tidak berkualitas. Iya kan? Ibaratnya kita jual onde-onde gitu. Onde-onde ini masih panas hangat. Kalau dinikmati dengan teh atau kopi, wah ini onde-onde yang manis ini. Onde-onde yang enak. Betul. Itulah arti menurut kita. Kalau menurut yang lain, tentu saja tidak sama dengan kita kan? Ya terserah aja dia. Iya kan? Nah, Bu, kan gini. Iya. Selama kita berjalan, nah, tadi kan sudah disampaikan oleh Nenek bahwa kalau kita datangi orang sudah itu banyak ada banyak. Apakah pengalaman-pengalaman ini pernah juga Bu Andi rasakan? Ya, ada sih sebenarnya ketika kemarin kasus saya pendataan selalu tanya setiap ada kah ini pun ada, saya bilang begitu. Saya selalu jawab seperti itu, ada, insya Allah ada, gitu aja kan saya bilang. Cuman perlahan saya kasih tahu tuh, jangan kita setiap bangun jangan selalu berpikir saya mau menghilangkan mindset itu sebenarnya Pak Rob. Karena kan selalu kebanyakan masyarakat kan seperti ini, ada duit ada suara. Nah, hal itu yang mau saya sampaikan kepada teman-teman bahwa rugi sekali kita seperti itu. Sangat rugi. Berapa sih kepemimpinan 5 tahun? Betul. Uang 500.000 atau 1 juta habis 1 hari. Apa artinya itu? Kadang mereka berpikir begini, tapi kan siapapun yang duduk kita tetap begini-begini. Memang benar, kita tetap begini, kita tetap cari makan sendiri, kita tetap berusaha sendiri. Cuman efeknya ke kita ada sebenarnya. Contoh dengan visi misinya Army ke pendidikan. Nah, kita bisa menikmati itu nanti anak-anak kita. Baju seragam gratis. Kita kan selama ini kan, nah beasiswa akan diupayakan kayak kita mungkin anak-anak pengen kuliah tapi karena keterbatasan nggak bisa. Beliau siap untuk mengadakan itu. Itu aja yang saya ini kan tekankan. Memang kita memang benar. Beliau siapapun yang duduk, mau presiden, mau siapa, mau kepemimpinan daerah, mau gubernur, mau bupati, mau wali kota, kita tetap akan cari makan sendiri. Itu memang benar. Cuman efeknya kita itu banyak. Soal pendidikan. Terus kemarin kita sempat juga sampaikan ke Army bahwa kita ini begitu banyak perusahaan di segi Kutai Timur, tetapi yang kita sesalin cuma satu. Kenapa kalau untuk pemuda di sini selalu yang dicari yang berpengalaman, sementara yang untuk non skill dari luar daerah. Nah, itu yang saya saat ini kan. Ini kebetulan beliau ada visi misinya beliau, nanti kita kasih pelatihan. Jadi tidak ada lagi perusahaan yang mau menolak nih. Kayak gitu. Anak-anak muda kita yang sebenarnya sih luar biasa menurut saya. Milenial Kutai Timur itu luar biasa. Cuman mungkin saat ini mereka tidak ada yang ini sih merangkul. Kalau saya lihat Army akan merangkul. Army akan merangkul. Kemudian relawan ini merangkul milenial di sekitar itu. Ya, saya berjalannya begitu. Saya luar biasa ya. Saya aja sampai saat itu masih terkadang kagumnya itu masih di luar nalar ini. Apalagi macam Acil yang sudah seumuran seperti ini masih mau terjun. Sudah 66. Ulang-ulang dia. Berarti saya masih lebih muda daripada Ulang lebih ya. Umur saya sama Acil ini. Bayangkan tuh umur 66 tahun itu masih mau bergerak untuk menggunakan Army. Kalau Om ini masih lebih tua daripada Acil. Saya masih 36. 63. Aku lahir 59. Oh, nah itu bayangkan tuh. Tidak punya kepentingan pribadi kalau untuk itu. Sangat. Tidak punya. Tapi Acil melihat sosok Pak Biansa ini orangnya bagus. Iya kan? Orang yang berakhlak. Iya kan? Apa yang dikatakannya itu sesuai dengan dilakukannya. Tidak mau berjanji deh. Iya kan? Nah, tapi seperti tadi itu. Kalau kita hanya dikasih uang misalnya 15.000.
kita kan tidak bisa membayangkan tuh bahwa di dalam pemikiran Pak Ariansa Sulaiman itu bisa membebaskan namanya baju seragam. Iya, iya. Itu 4 loh. 4 kan ditambah dengan sepatu. Totalnya itu lebih 1 juta loh itu. Betul. 1 tahun. Betul. Satu anak itu. Satu anak tuh. Kalau di rumahnya ada 30 anak. Belum lagi buku. Nah itu dia. Buku belum nanti. Nah. Buku dalam. Ya saya luar biasa. Ya buku juga biasa. Saya cuma terus mau memperhatikan kesejahteraan guru luar biasa. buat saya. Bukan hanya kesejahteraan guru, gaji RT yang dinaikkan. Nah, luar biasa. Ya. Satu lagi yang salut buat saya ke Pak Ariansa. Nah. Yang tadinya guru-guru ngaji TPA itu kan memang yang tadinya kita mungkin sumbangsi dari orang tua ya, Iya. kita. Tapi beliau dengan luar biasanya menggaji itu para guru ngaji. Itu yang buat saya salut, luar biasa beliau. Semua beliau perhatikan. Dia marbot masjid nanti, ya beliau luar biasa menurut saya apa yang aspirasinya beliau, visi misinya beliau menurut saya luar biasa. Dan itu bukan janji, kita sudah lakukan tuh. Makanya saya selalu, mereka ini orang-orang yang berakhlak mulia. Ya. Makanya benar saya ingat dari kata-katanya seorang Buya Hamka, beliau itu lebih kagum orang yang dengan orang yang berakhlak daripada orang yang berilmu. Iya. Nah, karena apa? Orang berakhlak sudah pasti berilmu. Kalau berilmu belum tentu berakhlak. Iya, Nah, iya. itu saya lihat dari beliau ini komplit pokoknya. Iya. Bang Munat, Pak Mayunadi, Iya. Pak Ariansa, luar biasa menurut saya. Ditambah lagi beliau agamanya luar biasa. Orang-orang yang agamanya bagus itu pasti orang-orang yang selalu menjaga komitmen. Betul. Benar. Tidak hanya menjaga komitmennya, tapi menjaga harga dirinya. Iya. Kalau orang yang masih setengah-setengah, ya mohon maaf, kita tidak menjustifikasi orang. Betul. Akan tetapi kan banyak juga tuh terbukti tuh. Iya kan, tidak menjaga komitmen. Misalnya, kamu ke pasar, nanti saya kasih kamu uang 100. Orang sudah ke pasar, bolak-balik, naik ojek, sendiri pula uang biaya sendiri, tiba di rumah nggak dikasih duit tuh. Nah itu salah satu contoh calon pemimpin yang jangan dipilih. Iya kan, tidak berkomitmen. Nah kemudian kan ini Pak Jalan, apakah di relawan Rudina Dalam, Rudina dan Pinang Dalam ini laki-laki juga bergerak. Betul bergerak. Kita bergerak. Iya bergerak ya. Nah ini yang saya salutkan ini, Iya. ini Aciliar ini bersaudara. Nah, Adik kakak itu bergerak. Yang adiknya itu Pak Yusuf. Pak Yusuf ya. Saya sangat salut beliau. Beliau itu mungkin kurang lebih aja, umur itu kurang lebih berapa tahun aja sih? Dia tuh nomor 8, aku nomor 3. Oh. 11 tahun keluarga satu. Berbeda. Tapi masih agresif tuh ke lapangan. Beliau itu Pak kakinya sudah kena asam urat ya. Iya, Asam urat. Dengan kaki melangkahnya terkaki-kaki, dia itu masih sanggup itu Pak 600 undangan itu di 2 hari dia bagi itu 2 hari bagi dia. Semangat betul ya. Semangatnya luar biasa beliau. Iya. Bahkan di grup pun dia tak berhenti memberikan semangat ke teman-teman, mensupport teman-teman relawan yang lain. Luar Sekarang biasa dia sama dia. mendaftar mana jadi? Sekarang ini dia mendaftar sampai malam dia mendaftar. Iya. Malam dia mendaftar itu. Nah ini kan juga ada yang salah persepsi terkait pendataan yang dilakukan Nah, oleh ARMY. iya. Sebenarnya kan ARMY itu mendata untuk relawan itu sambil membawa visi misi Pak Ariansa Sulaiman. Betul. Kemudian sambil memastikan apakah orang itu benar-benar jelas mendukung Pak Ariansa Sulaiman. Itu berkata. Iya kan? Bukan mendata seperti waktu pileg. Iya kan, waktu pileg kan itu banyak yang mendata tuh. Iya. Nah, kemudian orang data itu nanti diserang pakai amplop. Itu waktu pileg. Tapi kalau ini bukan itu. Walau alam ya, yang saya baca, yang saya perhatikan, yang saya amati, kan saya juga sering jauh tuh, betul. Nanya, ngintip, ini orang mendata apa sih? Iya kan? Sampai kemarin saya 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu saya ketemu orang-orang yang mau ke perusahaan. Dan kami sudah didata. Loh, data apa? Betul aja, pilkada katanya. Kamu diganti enggak? Oh enggak katanya. Dia hanya membawa apa itu? Visi-misi. Visi-misi. Dan memastikan kita, oh saya pikir kamu dapat apa?
Seandainya dapat mobil, aku juga motor. Dan saya yakin Om, Ya, Pak Ardiansa dan Pak Bayu tadi sangat-sangat menentang hal seperti itu. ya betul. Saya Iya. orang beliau orang tak beragama, tidak mungkin lah dia mau mencederai dia punya Iya. iman dengan Betul. menyogok orang untuk memilih dia. Saya yakin. Kita mengharapkan memang bahwa kedua pasangan calon ini tidak melakukan hal-hal yang mencederai yang namanya demokrasi. Betul sekali. Iya kan? Karena yang merusak bangsa kita ini kan ya persoalan itu. Betul. Persoalan namanya politik uang. Betul. Ya, karena itu sudah pasti itu. Ketika dia banyak mengeluarkan uang, apalagi namanya bupati, wakil bupati, kalau sudah banyak mengeluarkan uang itu ujung-ujungnya dicari uang. Betul sekali. Berpikir dia untuk memberikan uang. Nah itu dia. Kalau ada orang bilang ikhlas cerita mati itu, Betul. iya kan? Iya. Tapi dia mau menjadi calon bupati atau calon wakil bupati siapapun itu, pasti niatnya bagus untuk membangun daerah. Betul sekali. Akan tetapi kalau sudah dicederai dengan banyaknya uang keluar, dia kan gitu, wah banyak caduan banyak nih, iya kan? Iya. Jadi kesejahteraan masyarakat udah nggak dia pikirkan lagi. Betul. Penting uangnya kembali. Jangannya kembali, itu bahaya. Acil aja tahu kan. Kan dia tahu tuh. Luar biasa. Sehingga anak muda ini harus apa? Mencontoh lah. Pokoknya harus peka lah kita tuh merasakan kayak apa nantinya itu kasihan mama yang untuk itu. Iya. Memang benar. Saya salutnya sama salah satu salut lagi sama Pak Malinadi ini begini di yang lalu ya. Iya. Saya sempat kan kadang ceritaan dulu masih intens ya kita suka di grup SD-nya gitu. Kadang-kadang saya selalu pernah Pak Malinadi ngomong seperti ini sama anak-anaknya dia kumpulkan istri. Saya mau mencalonkan lebih ke Timur. Kalaupun nanti terpilih atau tidaknya kalian siap hidup menjadi orang biasa. Luar biasa, istrinya siap. Ya. Nah, itu yang bikin saya salut sama istrinya beliau, istilahnya itu dalam kondisi apapun beliau tetap mendampingi Pak Mahyunadi. Nah, itu mungkin tidak terlepas dari memang sosoknya Mahyunadi yang luar biasa. Ya. Luar biasa. Jadi kalau bicara Pak Mahyunadi itu tidak akan pernah ada habisnya. Iya, benar. Antara lain begini, kalau ada tokoh, itulah masyarakat kita, khususnya tokoh politik. Biasanya kalau jatuh, ya kan, tidak ada tuh lagi yang mau datang. Iya, benar. Iya kan? Banyak tuh teman-teman saya itu. Tapi tokoh politik yang tiba-tiba, Iya, benar. begitu dia sudah tidak punya jabatan, sepi rumahnya. Tapi anehnya Pak Mahyunadi itu tetap aja banyak orang datang. Dan pada fokus beli di sini. Iya. Aduh, dia bilang enggak. Bagaimana saya tidak bangunkan dan ayam dia bilang. Orang-orang pada datang, dipikirnya saya masih banyak uang. Ya kan, akhirnya saya ngomong sama istri. Wah kalau begini, setengah mati juga kita harus bikin usaha ini agar supaya orang-orang yang datang sama kita itu kita bisa berbagi. Buatlah dan ayam di itu, gak baik. Beliau sampaikan itu begitu. Ya kan? Ya, beliau kalau untuk diri saya sendiri, alhamdulillah bisa lah untuk makan, untuk sekolahkan anak. Tetapi kan pasukan ini, teman-teman ini, ya, apalagi di Kutai Timur ini, kita paham lah kan. Orang sakit gigi aja, gitu. Misalnya Om ini anggota DPR nih, kemudian kemarin dibantu oleh Arman. Ini contoh ya, bukan Arman, ini contoh aja. Kemarin itu waktu pilih itu saya berdua OBP itu, ini sekarang sudah jadi anggota DPR. Tiba-tiba dia sakit gigi, telepon saya tuh, Om, saya sakit gigi, bisa nggak dikirim duit? Orang sakit gigi aja minta duit sama Om. Dan kebanyakan begitu, tapi tidak semuanya begitu. Tidak semuanya begitu. Ada juga yang begitu, dia sakit gigi, minta juga uang sama anggota DPR. Lah kasihan juga anggota DPR. Minta uang juga sama bupati, minta uang juga sama wakil bupati, ya kan?
Tapi ya mohon maaf, Anda salah kalau ke Pardiansa Sulaiman dengan pola-pola seperti itu. Pardiansa Sulaiman itu tidak mau membiasakan masyarakatnya itu dengan pola seperti itu. Tidak mau dia masyarakatnya manja. Nah, betul. Makanya kan banyak orang minta susah kalau Pardiansa Sulaiman itu kita datang dia dikasih duit. Lah memangnya Pardiansa Sulaiman itu punya bank. Ya benar, udah punya pohon duit tinggal Punya duit tinggal kasih kamu. Bondingnya termasuk bagus betul. Nah, Karena dia tidak mau menciptakan masyarakat itu dengan mental komunis. ya Betul. Kalau cuma dikasih ikan itu sampai kapan, Bu? Betul. Bisa kita kasih ikan. Tapi kalau dikasih pancing, ya. otomatis kan dia selamanya bisa menikmati ikan. Betul. Kalau cuma ikan tuh aja dikasih ya betul-betul orang yang putus urat malu kalau tiap hari mau dikasih. Nah itu iya. Nah itu kan banyak juga yang menilai Pardiansa Sulaiman itu tidak banyak yang ada lah. Betul. Ya kan. Kenapa Om mengatakan ada? Karena sering saya dengarkan bahasa itu. Saya tidak menuduh orang, tapi saya sering dengarkan bahasa itu. Kalau ke Pardiansa Sulaiman itu tidak ada solusi. Ya. Jadi saya bilang kalau ke Pardiansa Sulaiman solusi minta uang itu tidak ada. Betul. Tetapi kalau Anda diskusi terkait dengan program, Betul. ya kan, usulan, Ya. dan itu memang dibutuhkan oleh masyarakat, pasti Pardiansa Sulaiman memberikan jalan. Betul. Itu akan terjadi itu. Kan seperti dulu waktu Pak Awal tuh. Pak Awal begitu tuh. Iya, benar. Tetapi kalau orang datang senyawa, ini kata Pak Awalnya, di sana itu ada lahan 10 hektar. Ya kan? Ya. Kamu panggil kawan-kawan, satu orang itu 2 hektar, ya. Tanam sawit. Dan orang tidak mau tanam sawit. Waktu itu kan, Ya. agak pahit juga katanya Pak Awang ini suruh kita bertani. Ya. Bosan sudah kita bertani kan. Nah orang itu sekarang menyesal. Wah, seandainya dulu saya ikuti Pak Awang, ya kan, Ya. suruh tanam sawit. Sekarang saya tinggal bukan kaki. Iya, benar. Program ini bagus untuk masyarakat kita. Nah seperti juga kita Pardiansa. Tapi kalau aduh Pak, saya sedih gigi Pak, minta duit Pak. Iya kan? Ibaratnya dia benar tuh begini, ya udah seperti yang diomongkan beliau Pak Arman tadi kan Iya. begini, dia tuh lebih memilihkan memberikan pancing kail Iya. sama umpan, Iya. silahkan Iya. dulu berusaha Betul. sendiri daripada saya mau cari yang laut jadi, Ah. masa setiap hari mau saya seperti itu. Betul, Nah, betul. akhirnya itu seharusnya untuk beliau seperti itu bukan ya, mungkin memang benar kita apa yang dibilangkan Om tadi. Iya. Kalau ke tempat Pak Bian soalnya begini, Iya. bukannya, karena kita kasih juga bukannya beliau itu dalam tanda kutip kadang bermakan dengan bahasa kasarnya pelit, bukan, tapi beliau mengajarkan kita bagaimana kita dapat, tapi kita dengan usaha kita sendiri. Betul. Makanya saya bilang, saya dari dulu selalu berpikir begini, saya siapapun dari pileg atau pilkada, saya nggak pernah yang saya kerja saya kerja nggak tanpa mengharapkan beliau duduk alhamdulillah, kalau enggak ya nanti ya kita besarkan hatinya beliau lah. Tapi kalau beliau duduk ya udah, dia duduk sudah, saya nggak pernah sih saya selama ini ganggu gitu kan. Walaupun dipilih siapa yang saya duduk beliau enggak, sudah itu sudah selesai. Iya. Setelah saya janji saya kan sama-sama ini, saya tidak bisa memberikan mungkin materi, saya tidak bisa memberikan ke tim ARMI, tapi tenaga, pikiran mungkin saya siap lah. Luar biasa kan? Kan kalau orang menyebutkan bahwa Pardiansa itu tidak memberikan harta bendanya, ya, itu salah. Betul. Ada kisah seperti ini. Beberapa malam yang lalu saya dapatkan cerita itu. Jadi beliau mendapatkan SPPD, surat perjalanan dinas, ya kan. Nah, tetapi itu kan ada yang tidak sesuai. Ada yang tidak sesuai dengan, misalnya begini, dia nginap di hotel A, Ya. tetapi mungkin keliru lah dinas apa yang kasihan itu. Dia dikasih di hotel yang high class. Ya. Itu bagus satu SPP-nya. Beliau bawa yang seperti itu, nggak mau dia terima. Nah kemudian kalau SPP-nya itu beliau tuh biasanya serahkan ke masjid. Silakannya ke masjid. Betul. SPP. Iya kan? Ini ada lagi
Nah itu yang kadang orang tidak baca. Nah, sebelum kita akhiri cerita-cerita kita ini dari kawan-kawan relawan Rupindal, Nek, apa pesan kita kepada cucu-cucu kita di Kabupaten Kutai Timur ini terkait dengan ARMY? Dan saya kepada cucu saya, anak dan cucu saya harus dukung ARMY karena beliau itu orang yang memang layak untuk didukung, dan beliau itu memikirkan kalian semua sampai ke cucu itu. Mereka tuh mikirkan dari sekarang. Yang saya sama Pak Mayunan. Jadi harus. Saya sudah ngomong sama anak cucu saya, walaupun saya misalnya nanti sudah nggak ada, kalau Pak Ardiansyah itu nanti mencalon jadi gubernur, kalian semua harus dukung Pak Ardiansyah. Luar biasa, visinya ini sudah jauh ke depan. Sudah mempersiapkan Pak Ardiansyah untuk menjadi salah satu calon gubernur. Iya. Luar biasa orang tua. Nah, kalau Budi nih, apa yang ingin disampaikan kepada kawan-kawan relawan, ya kan, kepada masyarakat Kabupaten Kutai Timur terkait dengan sosok Ardiansyah Sulaiman dan sosok Pak Mahyunadi? Kalau buat pesan saya buat teman-teman relawan semua, kerja maksimal untuk kemenangan ARMY karena beliau memang layak untuk memimpin Kutai Timur. Terus buat masyarakat Kutai Timur, katakan tidak untuk politik. Untuk adik-adik, kaum milenial, anak-anakku sekalian, kalian wajib mungkin memilih ARMY, pasangan Ardiansyah dan Pak Mahyunadi, karena beliau orang-orang hebat Kutai Timur. Oke, ke Pak Arman, ya. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada kawan, sahabat, kolega, ya kan? Ya. Bukan hanya yang ada di Kota Sangatta, tapi ya, mungkin ada di pedalaman, ya kan? Jadi dapil 2, dapil 3, dapil 4 dan dapil 5. Silakan, Pak. Kalau saya sih simpel aja, Om. Ya. Pak Ardiansyah ini saya rasa memang sosok seorang pemimpin yang boleh dikata bukan sunnah tapi wajib kita perjuangkan untuk menang. Iya. Dan kedua, buat Kanda Mahyunadi, saya mungkin belum bisa berbuat banyak dengan beliau, tapi insya Allah kado terindah di bulan 11 tanggal 27 bagian daripada hadiah ulang tahun untuk beliau itu, saya cuma persembahkan kemenangan untuk di setiap TPS yang saya pegang. Insya Allah. Tamu-tamu saya malam ini sungguh luar biasa. Mereka betul-betul relawan yang memilih atau mendukung ARMY itu dari hati. Saking cintanya tuh. Ada nenek atau nenek-nenek yang umur 66 tahun berjuang di lapangan untuk memenangkan ARMY. Itulah kehebatan dari sebuah relawan. Organisasi relawan juga menandakan bahwa demokrasi di Indonesia semakin hari semakin tumbuh berkembang dengan baik. Semoga apa yang disampaikan oleh mereka di hadapan kita semua memberikan motivasi kepada kita, relawan-relawan ARMY, relawan-relawan pasangan Ardiansyah Sulaiman dan Pak Mahyunadi untuk termotivasi bekerja keras agar supaya pada tanggal 27 bulan 11 2024 tidak hanya mempersembahkan kemenangan untuk ARMY, akan tetapi juga mempersembahkan kado sebagai ulang tahun daripada Bapak Haji Mahyunadi SE. Demikian podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.